Kembali tim Jimat menyapa Anda. Jimat sajian malam Jumat menguak tabir-tabir misteri. Kembali bersama saya Giban Wasmoro dan Master Soleh. Anda para jimater-jimater semua dimanapun Anda berada mungkin ingin konsultasi dengan Master Soleh dengan berbagai hal macam permasalahan Anda, bisa datang ke Radio Istana FM pada hari Selasa, Rabu, Kamis ya, jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Dan mungkin Anda punya pengalaman-pengalaman mistis dan misteri, diceritakan di radio juga bisa, atau bisa Anda naskahkan, kirimkan ke Radio Istana FM, Jalan Mungin City 126 Bojonegoro, Jawa Timur. Suara burung gagak seperti alarm alam bahwa matahari sudah waktunya tenggelam. Angkasa pun sudah berubah hitam. Hari sudah gelap rupanya. Di desa yang terletak di lereng pegunungan sudah tak tampak aktivitas penduduknya. Mereka sudah masuk ke dalam rumah. Entah apa yang mereka lakukan. Dari luar hanya terlihat sinar lampu redup yang berasal dari lampu minyak. Sinar-sinar ala kadarnya menyelinap keluar dari celah bilik bambu yang mereka tinggali. Sesekali goyangan dahan pepohonan yang tertiup angin membuyarkan kerumunan serangga yang bersembunyi di baliknya. Hening dan sunyi. Seperti itulah suasana di pedesaan saat malam merangkak. Di jalan setapak menuju arah perkampungan penduduk masih tampak tergenang air, sisa hujan tadi siang. Jalan yang hanya merupakan hamparan tanah bergelombang membuat penggunanya kesulitan, terlebih saat terkena hujan seperti ini. Beberapa saat kemudian dari balik semak belukar terlihat seberkas sinar yang bergegas bergerak lumayan cepat, menerobos kerumunan serangga malam yang berterbangan, dan sinar itu berasal dari obor yang dibawa seorang tua renta. Jalannya tergopoh-gopoh seperti dikejar sesuatu. Tanpa alas kaki terus dijejakkan kakinya ke bumi. Suara genangan air yang diinjaknya menjadi melodi pengiring bagi seseorang yang tak tahu sedang menuju kemana. Keringat juga sudah tampak berulang kali menetes dari pelipis keriputnya. Nafasnya terengah-engah. Tiba-tiba pergelangan kakinya terantuk sesuatu. Akar beringin tua berhasil membuat pria tua itu terjatuh. Kepalanya terbentur batu nisan dengan keras. Bibirnya meringis, matanya sedikit terpejam. Seketika lumpur berair melumuri baju dan sarung pak tua itu. Duh Gusti, gumannya. Dengan sedikit nahan rasa sakit, dia beranjak bangkit. Dilihatnya sekeliling. Dari kanan ke kiri tampaknya dia sudah sampai di tempat yang diinginkan. Martini, hentikanlah kelakuanmu, Nduk. Tenanglah kamu di sana. Biarlah Gusti Allah menegakkan keadilannya, katanya sambil memegang batu nisan. Dia sekarang berada di samping kuburan yang tak ada tulisan namanya.
Kuburan itu berada di bawah pohon beringin tua dan hanya satu-satunya di tempat itu. Keadaannya yang tak terawat menambah keangkerannya. Angin kemudian bertiup kencang dan hujan pun kembali turun. Diajaknya serta gemuruh petir yang menggelegar dengan seenaknya. Pak tua itu menggigil kedinginan, tapi tak melepaskan genggamannya dari batu nisan. Mulutnya tak henti-henti menyebut nama Martini. Sembari komat kami dia ingin menyampaikan sesuatu kepada sang pemilik makam itu. Aku sudah tahu siapa yang membunuhmu, Nduk. Biarkan hukum yang memberikan keadilan untukmu. Jangan kamu kotori jiwamu dengan urusan dunia yang sudah kamu tinggalkan, Cahayu. Tak ada jawaban dari arah manapun. Yang terdengar hanya suara jatuhnya tetesan air hujan diiringi petir yang membahana. Tiba-tiba bulu kuduknya berdiri. Semak belukar yang tadinya diam sekarang bergerak ke sana kemari tak karuan. Berpuluh-puluh daun beringin berjatuhan menimpa kuburan angker itu. Suara lolongan serigala hutan seakan menyambut sesuatu yang gaib. Berulang kali lolongan mengerikan itu bersaut-sautan. Remang-remang dilihatnya dari balik pohon seseorang dengan rambut panjang menutupi muka. Dia mengenakan kain yang membalut dada sampai ke betisnya. Kulitnya pucat, dari badannya tercium bau busuk yang luar biasa. Kedua tangannya hampir mengelupas sampai terlihat dagingnya. Perut wanita itu mengeluarkan darah yang terus memancar seperti tertembus benda tajam. Darah itu mengalir sampai ke mata kakinya. Martini, kata Pak tua itu sedikit gemetar. Sosok berlumuran darah itu ternyata dikenalinya sebagai Martini, cucunya yang tewas 3 bulan yang lalu. Mayatnya ditemukan di bawah pohon beringin itu dengan tombak bambu yang menembus punggung sampai perutnya. ini kakekmu. Sudah, Yondo Cahayu. Biar kakek yang mencari keadilan. Tenanglah kamu di alam sana, Nduk. Hantu yang dinamakan Sundel Bolong itu hanya menggerakkan kepalanya ke kiri dan ke kanan sambil mengeluarkan suara tawa yang membuat bulu kuduk semakin berdiri kokoh. Hidup berumah tangga itu, lagian kami itu masih bau kencur, masih pingin seneng-seneng, kata Juminto, ayah kandung Anita. Anita yang merupakan gadis kampung menolak untuk dikuliahkan di kota. Dia ingin segera menikah dengan pujaan hatinya.
Dalam pikirnya setinggi apapun dia bersekolah, toh cepat atau lambat akan menjadi ibu rumah tangga pula. Dia memang tidak memiliki impian yang muluk-muluk bisa mengabdi kepada kedua orang tuanya. Sebenarnya sudah lebih dari cukup, apalagi kondisi sang ibu tidak mungkin untuk ditinggalkan. Ibunya Sukarti akhir-akhir ini memang sakit-sakitan. Hal itulah yang membuat Anita enggan untuk ke kota. Perdebatan mereka berlangsung cukup lama. Sang bapak sebenarnya kepingin putri semata wayangnya itu mampu mengenyam pendidikan yang tinggi dan mendapatkan kehidupan yang layak di kota, tidak terjebak di kampung miskin seperti ini. Tapi ternyata tak seperti yang diharapkan. Dia malah pingin cepat-cepat nikah. Sang ibu yang tadi mendengar suara ribut-ribut itu akhirnya keluar dan mencoba mendamaikan mereka. Tubuhnya yang masih lemas dipaksa menghampiri suami dan putrinya. Sudahlah Pak, jika Anita pengen menikah, dikabulkan saja. Toh nanti suaminya bisa bantu-bantu bapak di kebun. Walau istrinya berkata demikian, Juminto pada awalnya tetap kukuh ingin mengirim putrinya itu ke kota. Sedangkan Anita juga tak mau kalah kerasnya. Di akhir katanya dia mengancam akan kabur dari rumah jika bapaknya tetap ingin dia kuliah. Mendengar ancaman Anita, Juminto dengan terpaksa mengurungkan niatnya dan mengabulkan permintaan putrinya. Kamu boleh menikah tapi dengan satu syarat. Suruh calon suamimu mengurus kebun bapak yang ada di dekat kuburan Sundel Bolong itu. Jika dia berhasil memberikan hasil yang memuaskan, bapak akan langsung menikahkan kalian. Anita kaget bukan kepalang, begitu pula sang ibu. Mengapa Juminto mengajukan syarat yang begitu konyol? Kebun yang berada di tempat tersebut sudah lama tidak digarap. Penyebabnya sudah bisa diperkirakan, yaitu letaknya yang berada tidak jauh dari kuburan angker. Kuburan Sundel Bolong, begitulah orang-orang kampung menyebutnya. Sebutan itu bukannya tanpa alasan. 7 hari setelah Martini dikubur di sana, dia bangkit dengan sosok yang menyeramkan. Rambut terurai menutupi muka, punggung sampai perutnya memancar darah segar. Karena hal itulah dia disebut hantu Sundel Bolong. Di awal kemunculannya hantu Sundel Bolong menakut-nakuti warga, terutama yang dekat dengan area kuburannya. Terakhir yang membuat kenapa ladang milik Juminto tidak digarap lagi adalah Jatmiko buruh tani yang ditugasi menggarap ladang itu ditemukan tewas mengenaskan. Mukanya hampir hancur, punggungnya tertancap tombak yang berasal dari bambu. Dari sana tersebar gosip bahwa hantu Martini yang sekarang disebut hantu Sundel Bolong menebar dendam. Barang siapa yang mendekati makamnya akan dibunuh. Entah benar atau tidak, itu hanya sekedar isu yang kini dipercaya oleh masyarakat. Anita yang tahu karakter bapaknya merasa tidak mungkin lagi beradu argumen ini adalah salah satu kesepakatan dan kesempatan dia bisa menikah dipercaya oleh masyarakat. Anita yang tahu karakter bapaknya merasa tidak mungkin lagi beradu argumen ini adalah salah satu kesepakatan dan kesempatan dia bisa menikah dengan kekasihnya. Tapi apakah Mas Bagus mau menerima persyaratan itu? Pikirnya dalam hati. Malam itu Anita tidak bisa tidur. Pikirannya melayang-layang tak karuan. Walau hanya isu, dia juga sedikit percaya mengenai gosip itu. Bagaimana jika Bagus tidak mau menerima persyaratan itu? Bisa gagal jadi pengantin. Yang paling menakutkan bagaimana jika hantu Sundel Bolong itu membunuh calon suaminya. Dipejamkan matanya erat-erat sambil membayangkan hal yang lain. Namun tetap juga tidak bisa. Berulang kali dia mengubah posisi tidurnya, tetap tak mampu mengundang kantuk. 1 jam 2 jam sudah berlalu dari dia mulai beranjak tidur sampai waktu menunjukkan jam 3 pagi. Akhirnya dia terlelap juga. Gambar buram sudah mulai nampak di benak Anita. Dia mulai bermimpi. Di dalam mimpinya dia melihat sang kekasih sudah mengenakan pakaian pengantin. Sungguh gagah sekali kekasihnya. Dengan pakaian adat Jawa dengan keris terselip di pinggangnya, membuat tampak bak kesatria.
Itulah tutur Anita di dalam mimpi. Saat gadis belia itu hendak menghampiri calon suami, tiba-tiba seorang nenek menghalangi langkahnya dan berkata, Kamu duduk di sebelah sana ya. Sambil menunjukkan ke arah pojok ruangan, Anita terkejut. Seharusnya dia yang jadi pengantinnya, tapi kenapa dia disuruh duduk bersama para tamu? Kalau bukan dia, lalu siapa? Tak lama kemudian seorang wanita cantik yang juga mengenakan pakaian pengantin adat Jawa memasuki ruangan. Dia berjalan pelan-pelan dan berakhir di samping sang mempelai lelaki. Anita melongo seakan tak percaya. Sekali lagi dia berusaha menghampiri sang pempelai, tapi kembali seorang nenek menarik tangannya. Kali ini dia dengan kasar dan sedikit membentak. Jangan mengganggu. Cepat kembali ke pojokan. Anita meronta, berusaha melepaskan diri dari terkaman perempuan tua itu. Usahanya berhasil. Ketika terlepas itu, dia langsung menyongsong sang pengantin wanita. Refleks dia menjambak dan menampar sang pengantin sampai terjatuh. Tidak puas hanya di situ, dia ingin kembali mendaratkan telapak tangannya ke pipi pengantin itu. Tapi di saat itu, dia mau melancarkan aksinya, sang pengantin berubah menjadi sosok yang menyeramkan. Sosok yang menjadi gunjingan warga kampung, hantu Sundel Bolong. Gara-gara memikirkan hal aneh, aku jadi mimpi menakutkan. Wajah Anita yang tadinya beringas menjadi pucat pasi seperti mayat. Teriaknya dia terbangun di jam 5:30. Tidak ada yang mendengar jeritannya. Sang ibu mungkin berada di belakang rumah, sedang menghirup udara segar seperti biasanya. Sedangkan sang ayah sudah pasti ke peternakan ayam yang berjarak 500 meter dari rumah.
Setelah menyelesaikan tugas rumah, Anita berpamitan kepada ibunya untuk menemui Bagus. Dengan mengenakan baju kotak-kotak berwarna biru serta rok panjang coklat, gadis muda itu berjalan keluar rumah menuju tempat sang kekasih berada. Rumah Bagus memang tidak seberapa jauh, namun jalan yang berupa tanah lumayan terjal sedikit memakan waktu untuk sampai di tempat tujuan. Di perjalanan dia juga berpapasan dengan penduduk sekitar yang sedang menjalankan aktivitasnya di ladang. Maklum, semua penduduknya hanya tahu bertani sebagai cara melangsungkan hidup. Mau kemana, Neng? Mau ke rumah Mas Bagus, Pak. Laki-laki yang ditemui Anita itu berkata bahwa jalanan ke arah sana sedang ramai. Mungkin tak bisa lewat. Keramaian itu diakibatkan bahwa telah jatuh korban lagi. Kali ini adalah Pak Tarmiji. Dia tewas dicekik di samping kuburan Sundel Bolong. Keterlaluan. Padahal Tarmiji adalah kakeknya sendiri, dijadikan korban juga, kata lelaki itu sambil berlalu pergi. Tarmiji adalah kakek dari mendiang Martini, perempuan yang kini menjadi Sundel Bolong itu. Anita tetap melanjutkan perjalanan ke rumah Bagus. Memang di perjalanan dia menjumpai banyak orang yang searah dengannya. Mungkin mereka ingin melihat kondisi Tarmiji, korban keganasan si Sundel Bolong itu. Setelah beberapa menit Anita melihat banyak bergelombor orang yang berdesak-desakan memadati suatu rumah. Memang tidak semua orang dikenalnya, sehingga siapa Tarmiji pun tidak dikenalnya. Dia tidak berniat untuk ikut berdesak-desakan dengan warga kampung karena memang bukan itu tujuannya. Sampai perhatiannya teralihkan oleh seorang wanita tua renta yang menangis terseduh-seduh dari arah depan. Dia berjalan, kedua tangannya digandeng oleh seorang pemuda. Rupanya dia hampir tak kuasa menahan sedih, sehingga untuk berjalan pun dia hampir tak sanggup. Wanita itu yang tadi malam ada di mimpiku, kan? Dalam hati Anita berkata demikian. Rasa kagetnya tak sadar membuat langkahnya terhenti. 10 detik dia berdiri terpaku melihat si wanita tua itu terisak-isak sambil memeluk jenazah seseorang. Karena penasaran dia bertanya kepada salah seorang penduduk. Katanya wanita itu bernama Waliem dan yang meninggal adalah suaminya. Lalu kenapa dia bisa mampir di mimpi Anita? Padahal dia tak pernah berjumpa sekalipun. Tiba-tiba dia juga mengingat Sundel Bolong yang tadi malam juga ada di mimpinya. Saat merasakan bulu kuduknya berdiri, Anita secepat kilat meninggalkan tempat itu dan langsung menuju rumah Bagus yang tinggal beberapa meter lagi. Sang kekasih sudah tampak di depan sana, pulang dari ladang dan hendak melayat Tarmiji. Bang, ada hal yang ingin aku bicarakan. Bentar ya, Neng. Abang mau melayat dulu. Tunggu di dalam rumah saja sama ibu, kata Bagus. Anita menuruti kata-kata Bagus dan langsung masuk ke dalam rumah di sana. Dia berjumpa dengan calon ibu mertuanya dan berbincang-bincang ringan sambil menikmati singkong rebus yang baru saja diangkat. Di dalam rumah yang sederhana itu tidak ada kursi buat menyambut tamu, hanya tikar yang digelar di ruang tamu. Di sampingnya juga teronggok padi sisa panen kemarin. Lantai yang masih berupa tanah semakin memberi kesan primitif. Dalam perbincangan itu Anita juga menanyakan mengenai Tarmiji yang baru saja tewas. Dalam ceritanya Anita mengetahui sedikit tentang riwayat Martini yang sekarang menjadi Sundel Bolong. Martini merupakan cucu dari Tarmiji dan Waliem. Kedua orang tuanya merantau ke Kalimantan, tapi sampai sekarang tidak ada kabar. Konon kabarnya mereka juga telah meninggal akibat kecelakaan. Martini memiliki saudara kembar bersama Martina. Dia memiliki gangguan mental. Saudara kembarnya itu sudah lama dipasung karena sering mengamuk. Sampai sekarang, siapa yang membunuh Martini ini belum bisa diketahui. Ya, karena itulah dia penasaran dan akhirnya menjadi hantu Sundel Bolong, kata Sulastri, ibunya Bagus yang akan jadi mertua Anita itu. Sebenarnya apa yang telah terjadi dengan Martini, Bu? Anita mencoba ingin tahu lebih dalam.
Tidak ada yang tahu pasti apa yang dilakukan Martini di dalam hutan. Tahu-tahu dia ditemukan tewas di bawah pohon beringin tua. Kondisinya mengenaskan. Punggungnya tertancap tombak bambu yang tembus sampai ke perutnya. Dan atas permintaan Tarmiji dan Waliem, Martini dikuburkan di sana, tempat dia meregang nyawanya. Semakin lama semakin menyeramkan topik pembicaraan mereka. Anita jadi semakin ragu kekasihnya mau menerima persyaratan yang diajukan bapaknya. Akhirnya dia mengurungkan niat untuk memberitahu Bagus mengenai hal itu. Apalagi tadi sudah ada korban lagi yang tewas di tangan Sundel Bolong. Mungkin jika situasi sudah agak tenang baru dia mengatakannya. Saya pamit dulu ya, Bu. Mas Bagus sepertinya kecapean. Aku tidak ingin mengganggunya, Bu. Anita pamit pulang. Loh, katanya ada yang ingin dibicarakan. Tanya calon ibu mertua. Anita kemudian berkelit, itu hanya alasan untuk bertemu Bagus katanya. Salam saja buat Mas Bagus ya, Bu. Setelah Sulastri memberi bungkusan yang isinya 5 buah singkong rebus, dia mengantarkan Anita ke depan rumah. Setelah mencium tangan Sulastri, Anita bergegas pulang. Dalam perjalanannya pulang dia sudah tidak melihat ada kerumunan orang. Mungkin mereka semua sudah menguburkan jenazah Tarmiji. Mengetahui rumah Tarmiji sepi, entah pikiran dari mana, dia berniat melihat-lihat rumah almarhum. Dikelilingnya hunian yang berdinding kayu itu, rumah yang tak begitu besar membuatnya tak sampai 10 menit sudah selesai. Namun pandangannya tanpa sadar tertuju pada sebuah bangunan kecil seperti kandang kambing yang berada di bawah pohon randu belakang rumah. Penasaran dia pun hendak menengok isinya. Pelan-pelan dia melangkahkan kaki sambil sesekali menengok ke kanan dan ke kiri. Siapa tahu ada yang melihat aksi tanpa izin itu. Oh Tuhan, ada wanita yang acak-acakan sedang dirantai kakinya. Di sampingnya ada makanan dan minuman yang sudah disantap sebagian. Inikah Martina, saudara kembar Sundel Bolong itu? Siapa kamu? Pergi dari sini. Martina yang menyadari kehadiran Anita mengamuk dan mengusirnya. Di saat mengamuk, Anita sedikit memperhatikan wajah si gila itu. Kagetnya dia adalah wanita yang kulihat di mimpi kemarin sebelum berubah menjadi hantu Sundel Bolong. Dalam hati dia berkata begitu.
Anita yang takut jadi perhatian orang langsung terbirit-birit pergi. Sambil berpikir dan bertanya-tanya, dia mencoba menyimpulkan tentang arti mimpinya. Bagaimana mungkin dua orang asing yang saling ada kaitannya bisa masuk ke dalam mimpi? Dia bahkan tidak mengenal mereka berdua. Malam kini semakin lebih mencekam setelah jatuh korban yang kedua, yaitu Tarmiji. Desa menjadi begitu sunyi, hampir tak ada suara sekecil apapun yang terdengar. Hanya suara jangkrik dan burung hantu yang menjadi primadona di waktu itu. Angin pun enggan berembus, seakan sama takutnya dengan penduduk desa. Keheningan itu ternyata dimanfaatkan oleh pasangan muda-mudi untuk bermadu kasih. Jumi dan Sasno muda-mudi yang masih bau kencur. Mereka memanfaatkan rindangnya semak-semak sebagai tempat mereka bermesraan. Nampaknya nafsu mampu mengalahkan rasa takut yang pada umumnya dialami oleh semua penduduk di malam hari. Tanpa memperdulikan sekitar, mereka asik saling membelai, meraba dan berciuman. Sesekali tangan nakal Sasno berkelana ke daerah terlarang Jumi. Gadis belia itu tak mempermasalahkan kejahilan kekasihnya rupanya, sehingga lelaki cabul itu semakin bebas menjamah. Keasikan mereka tiba-tiba terhenti akibat ada beberapa kerumunan semut yang menggigiti lengan dan betis Jumi. Kita pindah aja bang, di sini banyak semutnya, kata Jumi. Semula Sasno menolak, tapi karena Jumi terus merengek, akhirnya dia menuruti permintaan kekasihnya. Pindah kemana enaknya? Dalam hati Sasno berpikir. Mencari tempat yang sepi tapi tak jauh dari permukiman penduduk. Karena jika setan itu muncul, dia bisa langsung minta tolong. Dia mencari-cari tapi tidak ada tempat yang sesuai. Tanpa sadar dia telah jauh dari rumah penduduk dan berada di perbatasan hutan. Dia juga berjarak 100 meter dari kuburan Sundel Bolong. Tanpa ada rasa merinding, mereka lalu melanjutkan hal yang tak berpendidikan itu. Satu persatu pakaian Jumi dilucuti. Namun sebelum pemuda tak bermoral itu menelanjangi Jumi, tiba-tiba sepotong tangan memegang kepalanya dari belakang dan menariknya jauh melesat ke dalam hutan. Jumi spontan berteriak histeris. Sambil cepat-cepat mengenakan pakaian, wanita yang hampir kehilangan kehormatannya itu berlari mengejar Sasno. Teriakan masih terdengar di tengah pengejaran. Kedua kakinya kemudian berhenti. Dia menyadari sesuatu. Tempat di mana dia berdiri sekarang adalah kuburan Sundel Bolong. Nyalinya mengkerut, dadanya kembang kempis begitu cepat, jantungnya bergoyang tak berirama.
pelan-pelan dia memanggil nama Sasno. Sesekali dia melirik ke arah kuburan, siapa tahu yang empunya bangkit. Karena tidak mendapat jawaban dari Sasno, dia berjalan mengelilingi pohon beringin yang menaungi kuburan misterius itu. Tak seberapa lama dia kembali histeris. Kali ini teriakannya semakin keras bak geledek. Didapati sang kekasih sudah menjadi mayat. Matanya melotot, dadanya tertancap tombak yang berasal dari bambu. Tak kuat menyaksikan hal mengerikan itu, dia pingsan dan baru ditemukan oleh warga kampung keesokan harinya. Dan seperti biasa berjubel orang memadati ingin menyaksikan keganasan Sundel Bolong. Kedua orang tua Sasno hanya pasrah melihat putra keduanya terbujur kaku. Sementara Jumi berulang kali pingsan di samping jenazah kekasihnya. Beberapa hari kemudian, wajah cantik Anita pucat seperti kurang tidur. Terlihat sedikit lingkaran hitam di bawah matanya. Sesekali dia menguap. Nampaknya benar dia tidak bisa tidur akhir-akhir ini. Mimpi itu lagi, mimpi aneh yang sama. Mengapa dia selalu mendapatkan mimpi itu setiap malam? Karena tidak mau menceritakan mimpi yang dilihatnya akhir-akhir ini, dia menjadi semakin kebingungan. Sesekali dia melamun, menggaruk-garuk kepala, kemudian melamun lagi. Dia mulai jenuh dengan keadaan ini. Lebih baik aku ke rumah neneknya Martini aja. Siapa tahu beliau bisa menjelaskan sesuatu. Tanpa seizin orang tuanya, Anita menuju rumah Waliem. Beralaskan sandal jepit, dia kembali menyusuri jalan terjal. Cuaca hari ini agak mendung, jadi membuat dia tak perlu terburu-buru. 15 menit kemudian dia sudah sampai di kediaman Waliem. Tapi rumah tampak sepi. Namun gembok yang menggantung ke pintunya mungkin Waliem sedang keluar. Aku tunggu di sini saja. Entah bagaimana timbul niat untuk kembali ke tempat Martina, saudara kembar Martini, yang dipasung di belakang rumah. Tanpa takut dia menuju ke sana. Sayup-sayup dia mendengar suara seseorang sedang berbincang-bincang. Diintipnya dari pojokan sambil menyembunyikan dirinya kaget setelah melihat Bagus kekasihnya sedang berada di depan gubuk tempat Martina dipasung. Entah apa yang dia katakan, tapi dari raut mukanya dia sedang gembira.
Aku akan kesini nanti malam, sayang. Kalimat terakhir yang diucapkan Bagus itulah yang terdengar jelas oleh Anita. Rasa tak percaya timbul di batinnya. Bagaimana mungkin orang yang ingin dijadikan calon suaminya tega mengatakan hal itu kepada orang lain? Lebih tak masuk akal dia mengucapkannya kepada orang yang kurang waras. Tetesan air mata mulai menghiasi pipi Anita. Sambil berlalu pergi, dia terus membiarkan air matanya berlinang. Tatap matanya kosong, hampir tak bisa dikontrol lagi kecepatan jalannya. Hingga cuma 10 menit dia sudah sampai di kamar, lalu menangis sejadi-jadinya. Di otaknya muncul kenangan-kenangan indah bersama kekasih. Di awal dia percaya bahwa Bagus adalah pilihan yang tepat. Tapi setelah yang didengar tadi, semua seakan berbalik 360 derajat. Nanti malam aku akan memergoki mereka. Aku ingin tahu bagaimana reaksinya setelah melihat aku. Begitu dalam hati Anita. Jam 9 malam, diam-diam Anita sudah hampir sampai di rumah Waliem. Sampai di pojokan tempat dia tadi menguping pembicaraan Bagus, 1 menit sampai 5 menit Bagus tak juga muncul. Dia menambah kesabarannya sampai 30 menit ke depan. Tak dilihatnya si Bagus. Jangan-jangan dia sudah berada di dalam dan berbuat mesum. Sembari menggigit bibirnya, dia langsung menghampiri pasungan Martina. Diintipnya ke sela-sela pintu. Karena kondisi gelap, dia kesulitan melihat apa yang sedang terjadi di ruangan kecil itu. Tiba-tiba pintunya terbuka sendiri. Anita mundur sejengkal, lalu histeris. Sosok sundel bolong berlumuran darah sedang berdiri di hadapannya. Dia ingin berteriak sekeras-kerasnya, tapi anehnya suaranya tak bisa keluar sama sekali. Beruntung kakinya masih berfungsi, sehingga tanpa dikomando Anita berlari secepat halilintar menjauh dari sosok seram itu. Karena keadaan gelap dan senternya mati, bukannya arah rumah yang dia tuju, tapi malah hutan yang kini dia masuki.
Beberapa saat setelah dia sadar dia salah arah, lampu senternya kembali berfungsi. Diamatinya sekitar dengan cermat. Ya Tuhan, kenapa aku ada di sini lagi? Kata Anita kembali ketakutan. Dirinya sekarang berada di samping kuburan Sundel Bolong. Bulu kuduknya yang sudah berdiri dari tadi malah tak mau tidur lagi. Angin yang tertiup lumayan kencang disertai gugurnya daun beringin seakan memberi pertanda dia bakal muncul lagi. Sebelum dia membunuhku, lebih baik aku pergi dari sini. Belum jauh dia melangkah, tiba-tiba dia mendengar jeritan seseorang kesakitan. Berulang kali suara itu terdengar. Nampaknya suara itu tak asing bagi telinga Anita. Mas Bagus, Mas Bagus, Mas Bagus. Ditolehnya arah kanan lalu ke kiri, kemudian diputarnya pandangannya 360 derajat. Tak ada Bagus sang kekasih. Dicermati lagi, suara itu makin lama makin jelas dan yakin itu suara si Bagus dengan sedang kesakitan. Anita lalu memeriksa di balik pohon dan semak-semak. Sambil sedikit terisak dia dalam hatinya terus berdoa demi keselamatan sang kekasih. Walau tadi siang Bagus telah membuat hatinya teramat kecewa, tapi dia tak tega bila harus menyaksikan dia tewas. Mas Bagus, Mas Bagus, Mas Bagus. Tak lama kemudian ada jawaban dari Bagus. Anita, cepat pergi, jangan ke sini. Mendengar peringatan itu bukannya pergi menjauh, tapi dia malah menyongsong arah datangnya suara yang ternyata sudah berada 10 meter di samping kiri wanita itu. Seketika itu juga Anita berlari menembus semak dan beberapa jaring laba-laba. Tak dihiraukan beberapa kali kulitnya tergores duri. Terpaksa kakinya masih terus diajaknya berlari. Mas Bagus, Mas Bagus, Mas Bagus. Anita kaget saat melihat tubuh kekasihnya sekarat. Lengannya tergores benda tajam. Dari lukanya mengalir darah segar yang terus mengucur. Muka Bagus meringis menahan kesakitan yang amat sangat. Dia bersandar di bawah pohon beringin yang tak begitu besar. Di sekitarnya nampak bekas tanah yang terinjak-injak tak karuan, seperti bekas perkelahian. Kenapa kamu kesini? Cepat lari, selamatkan dirimu. Tidak Mas, kamu harus selamat. Jawab Anita sambil berusaha membantu Bagus berdiri. Dengan susah payah Anita berusaha membantu Bagus untuk bangun. Tenaganya yang hanya seorang wanita hampir kesulitan membuat lelaki bertubuh gempal itu berdiri. Tiba-tiba kepala Anita dicengkram dari belakang, ditarik dan dibenturkan ke pohon. Aduh, tolongin aku. Seketika dia roboh. Bagus yang sudah tak bertenaga ikut roboh. Mereka bertumpuk bagai seonggok bangkai di bawah beringin. Sesosok pria yang sedang berdiri di depan mereka yang kini tengah terkulai. Dia tidak ikut dalam masalah kita, Parman. Biarkan dia pergi. Bagus memohon kepada orang yang kini berdiri di hadapannya. Salah dia sendiri yang datang kemari. Aku tidak mau ada saksi mata. Kalian semua harus aku habisi. Anita yang tidak tahu siapa laki-laki itu hanya mengadu kesakitan. Kepalanya seperti berputar-putar. Sesekali dia terpejam dan melek lagi. Akuilah semua kejahatanmu dan serahkan dirimu kepada yang berwajib. Kata Bagus. Parman hanya tertawa dan berkacak pinggang. Kau kira aku gila?
Mana mungkin aku mau melakukan hal konyol seperti itu. Aku masih pingin menikmati hidup bebas. Walau aku harus membunuh kalian berdua, toh penduduk akan mengira Sundel Bolong itulah yang membunuh kalian. Jangan sesumbar kamu biadab. Kamu yang membunuh Martini. Kau lihat teman-temanmu sudah mati. Tinggal kau yang tersisa. Serahkan dirimu sebelum arwahnya datang. Wah, mana si Sundel itu? Suruh dia kemari. Akan ku perkosa dia sekali lagi dan ku bunuh sekali lagi. Tiba-tiba petir menggelegar, angin bertiup amat kencang, membuat pandangan Parman terganggu. Debu bercampur daun-daun yang berguguran, meliuk-liuk seperti topan kecil. Tak lama kemudian terdengar suara. Parman, aku di sini, Parman. Sontak Parman bergidik, bulu rumahnya berdiri menjulang kokoh, sekujur tubuhnya merinding, dari ujung kepala sampai ujung kaki bergetar. Aku di sini, Parman, di atas sini. Suara itu terdengar lagi, kali ini semakin dekat. Bagus dan Anita juga tak kalah ketakutannya. Siapa itu? Aku di sini, Parman. Mata Parman melotot, nafasnya sulit diatur saat melihat sesosok Sundel Bolong yang berdiri di dahan pohon beringin tempat Bagus dan Anita terkulai. Tidak mungkin. Tanpa sadar lelaki itu berjalan mundur lalu. Sebuah tombak bambu menembus lengan kanannya. Dia jatuh tersungkur. Tak lama darah mengucur dari lukanya. Dilihatnya ke belakang dan ternyata Sundel Bolong itu telah berada di belakangnya memegang tombak bambu. Ampuni aku Martini, ampun. Aku di sini, Parman. Parman terkejut karena Sundel Bolong yang dilihatnya tadi masih berada di atas dahan pohon beringin. Anita yang nampak sudah mampu mengontrol kesadaran juga heran melihat ada dua hantu Sundel Bolong. Yang satu berada di atas pohon dan satu lagi berada di belakang Parman, tengah membawa tombak. Aku di sini, Parman, kata sosok seram yang membawa tombak. Rambut yang menutupi mukanya disibakkan, diperlihatkan dengan jelas wajahnya. Namun bukan sosok seram yang diperlihatkan, tapi sosok cantik jelita. Martini? Kau heran, Parman? Iya, aku Martini. Dan selama ini aku masih hidup karena yang kamu bunuh itu sebenarnya Martina, saudara kembarku yang mengidap gangguan jiwa. Tutur Martini penuh emosi. Parman kaget. Jadi yang dulu kami perkosa? Iya, yang kamu perkosa itu adalah Martina, kata Bagus sambil merintih. Setelah mengumpulkan tenaga, dia meneruskan kata-katanya. Kejadian sebenarnya adalah dulu Martini kasihan melihat saudaranya dipasung.
Dengan sembunyi dia melepaskan pasungannya. Namun tanpa diduga dia kabur. Lalu Martini mengejarnya. Tapi kalian menemukan Martina terlebih dahulu dan merenggut kehormatannya. Ujung bambu dihantamkan ke pelipis Parman. Waduh, sakit, ampuni aku. Pelipis Parman mulai berlumuran darah. Tak sedikit pun perasaan iba yang diperlihatkan Martini. Dia masih mendarakan pukulan bertubi-tubi pada tubuh lelaki biadab itu, ke paha, tengkuk dan punggungnya, dan sesekali ke kemaluan Parman. Lelaki pendosa itu hanya bisa merangkak berusaha menjauh dan minta tolong. Tapi suara petir membuat suaranya tak mungkin didengar oleh siapapun. Martini lalu menatap keadaan tempat arwah Martina. Hantu sesungguhnya berdiri. Dia tersenyum dan berkata, "Dendam kita sudah impas." Ditancapkan tombak bambu ke punggung Parman tembus ke jantungnya ketika dia tewas setelah mengerang kesakitan. Martini kemudian menghampiri Bagus dan Anita, lalu membawa mereka ke perkampungan di jalan. Martini menceritakan semuanya kepada Anita. Dialah yang sebenarnya membunuh Jatmiko dan Sasno dengan bantuan Bagus. Dia merencanakan menyamar sebagai hantu. Walaupun sosok hantu Martina sering menampakkan diri sebagai sundel bolong, tapi dia tidak mampu melakukan apa-apa. Lalu bagaimana dengan kakekmu Tarmiji? Memang semua penduduk mengira beliau dibunuh oleh sundel bolong, tapi pamanlah yang membunuhnya. Aku melihatnya dengan menyeret tubuh kakek dan diletakkan di bawah pohon, supaya seolah-olah sundel bolonglah yang membunuhnya. Jadi Martina memberiku isyarat lewat mimpiku bahwa sebenarnya Bagus itu adalah kekasihmu dan kalian akan segera menikah. Iya, memang benar. Tapi mungkin keadaan tidak akan berjalan seperti itu. Mengingat aku harus mempertanggungjawabkan semua perbuatanku. Lebih baik kamulah yang tepat menjadi pendampingnya. Pembicaraan mereka berakhir saat Bagus dan Anita memasuki rumah Bagus. Martini kembali ke pasungan dan hendak mengakui semua perbuatannya yang main hakim sendiri. Anita yang mengetahui cerita sebenarnya mengurungkan niatnya untuk bersanding dengan Bagus dan meminta Bagus menunggu Martini bebas dari penjara.